Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semua sahabat sentra sekalian dimanapun sahabat berada? Semoga sehat dan sukses selalu ya bersama keluarga. Nah, kali ini ketemu kembali bersama Sendra di ngobrol bareng tokoh inspiratif Indonesia. Nah, biasanya kita ngobrol bareng tokoh ekonomi syariah, bareng artis muslim, pengusaha muslim, qoriah internasional, ngobrol dengan tokoh inspiratif kita, yaitu seorang Hafizo 30 juz. Wah, luar biasa. Apa beliau kira-kira? Nah, beliau adalah Ustazah Titik Ulfiati Ismail. Nah, beliau adalah merupakan pengasuh rumah Quran Stephen Bekasi. Nah, beliau lahir di Luwuk, Sulawesi Tengah, 14 Oktober 1981. Nah, beliau ini adalah mahasiswinya Ustadz Hendra, mahasiswi S1 dan S2-nya Ekonomi Islam IKI Jakarta, pasca sarjana IKI Jakarta. Wah, keren, keren, keren. Beliau inilah Hafizot 30 juz. Wah, luar biasa dahsyatnya. Mahasiswa juga, Hafizot 30 juz juga, punya menjadi pengasuh rumah tahfidz juga. Wah, keren, bermanfaat. Nah, kita akan sapa di ujung Zoom yang jauh, kita akan sapa beliau, yaitu Ustazah Titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Titik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apa Sehat, kabar? Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah. Luar biasa, pejuang Al-Quran ya, bersama suami beliau Ustadz Nurul ya. Wah, luar biasa. Semangatnya luar biasa ya, suami istri pejuang Al-Quran. Aduh. Nah, Ustazah Titik, ada banyak masyarakat bertanya, apa kegiatan Ustazah Titik hari ini kira-kira? Kegiatannya saat ini selain mengurus keluarga, pastinya ya sekarang mengabdi di membina di Rumah Quran Stephen Bekasi, juga mengisi majelis talim online gitu, Ustaz. Sambil ya kesehariannya itu nerima setoran biasanya seperti itu. Luar biasa ya. Artinya di tengah kesibukan menyelesaikan program S2-nya di Pasca Sarjana IKI Jakarta, lalu mengajar Al-Quran, lalu kemudian menerima setoran online Al-Quran, wah, luar biasa, luar biasa. Dunia akhirat, wah. Nah, masyarakat juga bertanya, kapan mulai belajar menghafal Al-Quran, Ustazah? Mulai menghafal Al-Quran itu tepatnya setelah lulus SMA itu di Pondok Pesantren Al-Hikmah Semarang. Dan banyak sih tempat pesantren soalnya pindah-pindah. Tapi menyelesaikan Al-Quran 30 juznya di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta untuk kelas S1. Ustadz Hendra gurunya, Masya Allah. Wah, jadi malu. Saya mah bukan Hafiz 30 juz. Tapi doakanlah mudah-mudahan jadi Hafiz juga, menjadi keluarga Hafiz 30 juz juga insya Allah. Nah, boleh nggak Ustazah membacakan ayat yang kira-kira Ustazah suka baca kira-kira? Silakan Ustazah. Baik. Saya coba membacakan surat Al-Isra ayat 80. 4 ayat aja. A'udzubillahi minasyaitonir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhraja sidqin waj'alni
waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Nah, makasih Ustazah Titik. Semoga Allah memberkahi, semoga Allah memberkahi Ustazah Titik dan keluarga, dan kita yang membaca, yang mendengarnya mudah-mudahan juga mendapatkan pahala. Nah, Ustazah, apa kiat sukses menghafal Al-Quran? Masyarakat bertanya kepada Ustazah. Sebenarnya kalau ditanya soal kiat sukses menghafal Al-Quran itu banyak macamnya. Tetapi kalau Ana pribadi adalah yang pertama adalah syukur. Ketika kita mulai menghafal Al-Quran, setiap membaca satu ayat kita syukuri. Karena ketika kita mensyukuri satu nikmat yang Allah kasih akan mendatangkan nikmat-nikmat yang lebih banyak. Seperti itu. Wah, keren ya. Ternyata bukan hanya dalam persoalan kehidupan sehari-hari, la in sakartum la azidannakum itu ya. Ternyata dalam menghafal Quran juga teori itu dipraktekkan ya. Jadi la in syakartum kalau dihafal ketika bisa menghafal Al-Quran satu ayat, lalu kemudian disyukuri kepada Allah, lalu kemudian Allah izinkan untuk bisa menghafal. Benar nggak sih ada banyak para penghafal Quran itu sebelum menghafal Quran, dia selalu minta izin pada Allah, ya Allah, izinkan hamba bisa menghafal Quran. Benar nggak, Ustazah? Benar sekali Ustadz. Jadi kita bahkan kalau kata kebiasaan kita di pesantren, berwudu dulu, sholat dulu, minta sama Allah mudahkan untuk menghafal Al-Quran. Nah, cara kita mensyukuri Al-Quran yang sudah kita hafal dengan cara memurojaah kembali, memurojaah dalam sholat kita. Seperti itu. Oh, artinya sehebat apapun 30 juz, kalau kemudian nggak murojaah, artinya hilang saja kira-kira gitu ya? Karena begitu Ustadz. Jadi betapa Al-Quran itu memang mudah untuk dihafalkan. Memang ada yang bilang mudah, ada yang bilang sulit. Nah, ketika kita menghafalnya sulit, sebenarnya yang lebih sulit adalah menjaganya. Oh, keren. Nah, ini pelajaran bagi anak-anak generasi milenial, anak-anak muda. Nah, semangat untuk menghafal Quran, tapi juga semangat untuk murojaah. Nah, kalau boleh tahu, Ustazah Titik satu hari berapa juz sih Ustazah murojaahnya untuk menjaga hafalan Quran itu? Bismillah, semoga Allah menjaga hafalan anak pribadi. Biasanya kalau lagi moodnya banyak bisa sampai 5 juz, tapi kalau ya manusia ada sedikit lemahnya, ya biasanya 2 juz aja paling banyak, paling sedikit. 5 juz? Allah, luar biasa. Jadi malu nih sebagai dosen nih, nggak merojaah 5 juz ya. Waduh, 5 juz Al-Quran untuk bisa menjaga hafalan 30 juz ya. Minimal 2 juz Al-Quran. Nah, sahabat-sahabat, Ustaz Hendra jadi malu nih. Sahabat-sahabat juga malu nih. Berapa juz nih kira-kira satu hari kita baca Al-Quran? Atau sama sekali kita nggak pernah baca Al-Quran. Lebih banyak baca media sosial. Yuk, mudah-mudahan menjadi introspeksi bagi Ustaz Hendra dan keluarga nih. Nah, makasih Ustazah Titi. Nah, terus Ustazah, apa pesan Ustazah untuk generasi milenial atau anak-anak muda yang hari ini semangat sekali melihat Ustazah Titik misalnya dan banyak ustazah-ustazah lainnya untuk bisa juga menghafal Quran atau sudah hafal Quran? Apa pesan Ustazah Titik? Pesan-pesannya sih kita di dunia ini kan hanya sebentar. Tidak ada oleh-oleh yang paling indah kecuali menghafal Al-Quran. Ya, menghafal Al-Quran itu juga diri kita dapat, orang tua dapat, dan sekeliling kita dapat. Ibarat kata seperti itu. Gitu, artinya semangat terus menghafal Quran, bayangin bahwa Al-Quran itu tidak hanya menjadi teman di dunia, tapi juga menjadi teman di akhirat kelak. Sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran itu menjadi teman loh, tidak hanya teman di dunia. Kalau teman di dunia kita mati nggak jadi teman lagi, tapi Al-Quran ternyata tidak hanya menjadi teman di dunia, tapi juga menjadi teman di akhirat. Jadi iri saya dengan para penghafal Quran, luar biasa dahsyat ya. Nah, Ustazah, ada nggak nih buku atau media sosial Ustazah yang bisa diikuti oleh masyarakat untuk bisa lebih dekat menghafal Al-Quran ini, Ustazah? Kalau media sosial apa yang Ustazah? Bisa ke Hufaz Online. Hufaz Online, boleh Ustazah bilang apanya? Websitenya? Oh, ini bukunya ya?
Ya. Judulnya apa? Revolusi Menghafal Al-Quran ya Ustazah ya. Nah Ustazah bisa didapatkan di mana nih Ustazah? Kalau masyarakat ingin beli atau ingin memiliki, bagaimana caranya Ustazah? Masih PO Ustadz. Oh masih PO. Cara PO-nya? Iya. Bisa sama titik juga, bisa. Oh baik. Ya nanti masyarakat bisa mendapatkannya langsung ke Rumah Quran ya, atau kemudian nanti bisa buka di websitenya Rumah Quran gitu. Stephen. Ya. Nah, kalau media sosial Ustazah Titik, Facebook, ada nggak yang masyarakat bisa lebih dekat kira-kira? Bisa titik Ulfiati Ismail. Nah, Nama Titik Ulfiati Ismail, tapi yang soleh ya. Jadi mudah-mudahan bisa dekat, bisa menghafal Quran ya, kira-kira terinspirasi. lengkapnya, Nah, Insya Allah. bisa sahabat-sahabat follow kira-kira. Lalu kalau Instagram Ustazah? Instagramnya @titik_Ismail. _Ismail. Nah, Ustazah, kalau websitenya atau Instagram atau Facebooknya Rumah Quran Steve ini ada yang bisa di follow oleh Kalau masyarakat? Rumah Quran Stephen itu kalau di Instagram Rumah Quran Stephen aja, banyak cabangnya soalnya Ustadz. Oh, Rumah Quran Stephen ya. Stephen ini juga bisa dipergunakan ketika orang sudah selesai menghafal Al-Quran, karena di Stephen ini mesin kecerdasan, jadi menggunakan fingerprint. Jadi mengetahui tentang mesin kecerdasan kita, misalnya sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Gitu. Wah, Nanti keren. macam-macam lah Ustadz. Keren, luar biasa. Inspiratifnya anak-anak muda. Saya jadi iri dengan anak-anak muda yang hebat, luar biasa. Nah, Ustazah Titik, terakhir nih. Ada nggak pesan Ustazah Titik untuk semua masyarakat di Indonesia atau generasi milenial? Silakan. Jadilah kita orang yang berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Jangan hanya menjadikan diri kita ini penonton, tetapi jadikanlah diri ini kita banyak manfaatnya bagi orang lain, karena sebaik-baik diri adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Wah, keren. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, yang punya manfaat, punya arti bagi banyak orang. Umur kita cuma sebentar, antara 60 sampai 70 tahun. Umur ummati baina sittina wa sab'in. Wah, pesan Ustazah Titik luar biasa, mendalam untuk kita semuanya. Yuk, mudah-mudahan kita menjadi bagian, tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, juga bermanfaat untuk umat, untuk keliling kita dan masyarakat kebanyakannya. Dan Ustazah Titik dan suami adalah contoh bagi kita semuanya, pejuang Al-Quran, yang hari-harinya menginspirasi, hari-harinya kemudian mengajar masyarakat untuk bisa kenal Al-Quran, dan tidak hanya kenal Al-Quran, tapi juga menghafal Al-Quran. Makasih Ustazah Titik, mudah-mudahan menjadi jariah bagi Ustazah Titik dan suami dan keluarga sampai akhirat kelak. Sekali lagi makasih Ustazah Titik sudah menginspirasi kita semua, dan insya Allah lain kesempatan mudah-mudahan kita berharap Ustazah Titik dan juga banyak ustazah lainnya juga mau menginspirasi kita dan berbagi ilmu tentang Al-Quran ini. Sahabat Usahendra, dimanapun sahabat berada, jangan lupa doain Ustazah Titik dan keluarga tetap sehat dan sukses selalu, dan mudah-mudahan penuh keberkahan untuk Ustazah Titik dan keluarga, dan juga untuk semua keluarga muslim lainnya. Sekali lagi, tonton terus Ustaz Hendra yang bikin video, tokoh yang berbicara, sahabat yang membagikannya. Insya Allah kita dapat pahala jariah bersama di inspirasi dakwah ini. Sekali lagi, makasih Ustazah Titik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nah, salam Al-Quran, salam murajaah, dan jangan lupa menghafal Al-Quran, dan tidak hanya menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Insya Allah kita menjadi keluarga pencinta Al-Quran. Salam hangat dari Ustazah dan Ustazah Titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Titik.